Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan tetap bisa mengikuti pelajaran walau dalam keadaan daring. Dan tentunya harus tetap semangat dan yang paling utama tetap menjaga kesehatan. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang tidak hadir, sekretaris bisa tolong WA-kan ke Ibu, siapa yang tidak hadir. Langsung aja kita lanjut. Sebelum masuk ke materi pokok hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi minggu lalu, yaitu bangun datar segitiga. Ada yang masih ingat kira-kira bagaimana cara menentukan luas segitiga? Saya, Bu. Siapa itu? Lisa. Ya, silakan Lisa. Jadi cara menentukan luas segitiga itu rumusnya yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Sudah, Bu. Ya benar ya Lisa. Alhamdulillah jika kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu. Oke, kita lanjut materi hari ini mengenai penyajian data. Sebelumnya Ibu akan share screen dulu ya. Udah terlihat share screen-nya? Udah, Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami proses penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami proses penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian yang keempat, siswa mampu memahami proses penyajian data dalam bentuk diagram baris. Kemudian yang kelima, siswa mampu memahami proses penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram garis, dan juga siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, langsung aja kita masuk. Yang pertama mengenai definisi, yaitu kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Kemudian berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Kemudian data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Kemudian yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya yaitu data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian data banyaknya penduduk pada satu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Kemudian ini ada cara mengumpulkan data. Yang pertama yaitu wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kemudian kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Kemudian yang ketiga ada observasi atau pengamatan, yaitu adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Kemudian, penyajian data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tabel, kemudian yang kedua ada diagram batang,
Kemudian ada yang ketiga diagram garis, dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Yang pertama akan kita bahas mengenai tabel. Nah, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel baris kolom, kemudian ada yang kedua tabel kontingensi, dan yang terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita bahas mengenai tabel baris kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Nah, ini contoh tabelnya. Bisa dilihat. Kemudian ada tabel kontingensi, yaitu tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh, nah ini contohnya, yaitu tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Bisa dilihat ya contohnya, jumlah siswa menurut jenis kelamin. Kemudian yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini merupakan tabel nilai ulangan siswa kelas 7. Oke, yang kedua kita masuk ke diagram batang. Nah, ini ada contoh data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini dia tabelnya, bisa kita lihat. Nah, penyelesaiannya itu untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, sampai dengan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan ya. Cara mudah untuk mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai adalah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang seperti gambar di bawah ini. Nah, sebelumnya tadi di sini kita akan menentukan nilai 70, ada berapa? Coba sama-sama, ini ada 1, 2, 3, dan juga, berarti ada 3. Nah, maka nilai 70 diagram batangnya kita tarik ke angka 3. Begitu juga sampai dengan nilai 100. Nilai 100 ada 1, 2, 3. Nah, ini kita tarik diagram batangnya sampai dengan ke angka 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh kedua yaitu diketahui data ukuran sepatu siswa kelas 7 salah satu SMP negeri di Malang adalah sebagai berikut. Nah, ini dia tabelnya. Bisa kita lihat datanya, data ukuran sepatu siswa. Nah, kemudian dari hasil pengamatan tabel tersebut, ternyata jumlah siswa ada 30 orang. Nah, nomor sepatu paling besar adalah 42 dan nomor sepatu paling kecil adalah 34. Agar bisa dibuat diagram batang, maka dihitung dulu berapa banyak siswa pada masing-masing ukuran sepatu sehingga diperoleh tabelnya sebagai berikut. Nah, untuk ukuran sepatu 34, coba kita hitung ada berapa? Ini ada 1, kemudian ada 1, 3, 4, kemudian ini ada 2, ya ada 2. Kemudian untuk ukuran sepatu 35 ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 sampai dengan ukuran 43. Kita lihat di tabel ada 1. Ya, ada 1. Berarti selanjutnya kita buat diagram batangnya seperti berikut. Kita tarik aja garisnya. Untuk ukuran 34 tadi ada 2, kita sesuaikan, kita tarik diagram batangnya sampai dengan ke angka 2, sampai kemudian tadi ukuran sepatu paling besar, yaitu ukuran 43, yaitu ada 1 siswa. Maka kita tarik diagram batangnya ke angka 1. Nih. Oke, benar ya. Nah,
Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai diagram batang? Saya, Bu. Ya, silakan Asti. Jadi, Bu, kapan diagram batang sebaiknya digunakan, Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, jadi diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Maka diagram batang ini sebaiknya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek. Seperti itu ya, Asti. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Oke, kita Nggak lanjut ada. ya materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram garis. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan data tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Sajikan ke dalam bentuk diagram garis. Nah, ini dia ada tabelnya, tabel kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada bulan Januari, kurs rupiah mencapai Rp9.800, sampai dengan pada bulan Desember, kurs rupiah mencapai Rp11.700. Kita akan mengubahnya ke dalam diagram garis. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan aja sama tabel tadi. Pada bulan Januari yaitu Rp9.800, kita tarik garisnya sampai ke 9.800. Ini. Kemudian pada bulan Februari yaitu Rp9.900, kita tarik juga garisnya, kita sesuaikan sampai dengan 9.900. Nih. Pertengahan antara 9.800 sampai dengan 10.000. Nah, sampai dengan pada bulan Desember yaitu sebesar Rp11.700. Nah, kita tarik juga garisnya sampai dengan Rp11.700. Oke, yang terakhir yaitu mengenai diagram lingkaran. Di sini terdapat contoh. Perhatikan data tentang jenis-jenis pekerjaan di desa B pada tahun 2018. Nah, sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini ada tabel jenis pekerjaan, yaitu untuk pegawai negeri sipil ada sebanyak 12, pegawai swasta sebanyak 6, TNI Polri sebanyak 8, BUMN sebanyak 6, petani sebanyak 10, nelayan sebanyak 2, pedagang sebanyak 7, pedagang sebanyak 2, dan lain-lain sebanyak 4. Maka totalnya ada 50. Nah, kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini tadi pegawai negeri sipil ada 12. Nah, kita untuk mengubahnya ke persen, kita itu bisa dihitung dengan cara 12/50 jumlah, yaitu 12/50 dikali 100%. Maka didapat persennya yaitu 24%. Selanjutnya, yaitu pegawai swasta ada sebanyak 6. 6/50 dikali 100%, maka hasilnya 12%. Sampai dengan yaitu lain-lain, yaitu sebanyak 4. Maka 4/50 dikali 100%, hasilnya 8%. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Dalam suatu polling terdapat 1.000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi. Ini dalam suatu polling terdapat 1.000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi. Didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, yang di sini kita disuruh menentukan. Yang A, acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya?
Kemudian yang B, acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa, berapa banyak pemirsa yang meminatinya. Dan yang C, berapa persen pemirsa yang meminati acara olahraga. Berapa banyak pemirsa yang meminatinya. Nah, penyelesaiannya itu mari kita bahas bersama. Yaitu acara yang paling banyak diminati pemirsa adalah acara sinetron, yaitu sebanyak 25%. Maka banyak pemirsa yang meminatinya adalah 25/100 dikali 1000. Tadi totalnya ada 1000. Maka didapat 250 pemirsa. Kemudian, acara yang paling sedikit diminati pemirsa adalah acara musik, yaitu sebanyak 10%. Nah, yaitu 10%, 10/100 dikali 1000, sama dengan 100 pemirsa. Dan yang terakhir, pemirsa yang meminati acara olahraga adalah 100 dikurang 13 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 100 dikurang 83 sama dengan 17. Jadi persentase pemirsa acara olahraga adalah 17% dan banyak pemirsanya yaitu 17% itu 17/100 dikali 1000 sama dengan 170 pemirsa. Oke. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Cindy. Saya ingin bertanya mengenai diagram garis tadi Bu. Nih jadi diagram garis itu dapat digunakan kapan saja ya Bu? Ya, nah jadi diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, dan juga jumlah siswa tiap tahun, dan lain-lain. Begitu ya, Cindy. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Bagaimana? Semuanya sudah paham atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, maka setelah itu silakan kalian mengerjakan LKS yang sudah Ibu kirim di grup WA. Dikerjakan per kelompok ya. Oh ya, kelompoknya yang kemarin aja. Baik, Bu. Tapi Baik, kali Bu. ini jawaban LKS-nya dikumpulkan lewat Google Classroom aja ya. Tapi semua anggota kelompok ini wajib mengirimkan jawabannya, jangan perwakilan, oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, karena waktu kita udah mau habis, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Safira bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan Safira. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini antara lain yang pertama, tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Yang kedua, diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Yang ketiga, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Dan yang terakhir, yang keempat, diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhannya. Sudah, Bu? Ya, benar sekali ya. Terima kasih, Safira. Ibu akan menambahkan sedikit, yaitu penyajian data bentuk tabel ini biasanya disajikan ke dalam bentuk kolom. Kemudian diagram batang itu digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori dan dapat juga data tahunan. Nah, setelah itu ada diagram garis, biasanya digunakan untuk menentukan jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada diagram lingkaran.
biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk presentasi. Misalnya presentasi tinggi badan, presentasi berat badan, dan lain-lain. Oke, berakhir ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi pada pembelajaran Ibu. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa LKS-nya dikerjakan ya. Minggu Ya, depan, Bu. oke. Minggu depan kita akan ulangan harian. Silakan kalian pelajari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari segi 4 sampai dengan penyajian data ini. Oke, Ibu rasa cukup. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.